Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, di sini kenalin nama aku Abel dan aku jadi salah satu tutor untuk mata kuliah pengantar agribisnis. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas untuk materi pertemuan kedua, yaitu tentang subsistem agribisnis hulu nih teman-teman. Nah, jadi subsistem agribisnis hulu itu tuh adalah subsistem yang menyediakan fasilitas pengadaan input atau masukan bagi industri pertanian primer atau on-farm. Jadi ingatnya kalau subsistem agribisnis hulu itu tuh yang kayak menyediakan input. Jadi awal kalau misalnya kita mau produksi agribisnis, kita mau pemasaran dan lain sebagainya itu harus melewati yang namanya subsistem agribisnis hulu dulu. Nah, jadi seperti yang dikatakan di sini, subsistem agribisnis hulu itu merupakan awal dari aktivitas sistem agribisnis. Nah, subsistem ini dikenal juga di Indonesia dengan istilah pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian. Jadi kalau misalnya ada pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian, itu namanya subsistem agribisnis hulu. Nah, lalu kita lihat di sini apa aja sih yang termasuk dari subsistem agribisnis hulu. Di sini ada 4. Yang pertama itu industri perbenihan. Jadi yang termasuk bibit tanaman, bibit ternak, dan ikan itu tuh masuk ke dalam industri perbenihan. Lalu yang kedua di sini ada industri agrokimia. Nah, ini meliputi ada pestisida, obat-obatan, pakan, hijauan, atau serat, pelet, dan juga pupuk. Lalu yang ketiga di sini ada industri agrootomotif. Di sini meliputi peralatan pertanian. Lalu ada fasilitas lainnya seperti transportasi dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ada yang menyangkut salah satu dari yang di sini itu dinamakan subsistem agribisnis hulu, teman-teman. Lalu untuk selanjutnya di sini kita lihat nah, nilai input produksi. Di sini kita bisa lihat ya yang ada di diagram di sini. Jadi untuk nilai input produksi itu 30%-nya itu merupakan pupuk organik, pupuk anorganik, sorry. Lalu di sini ada 10%-nya itu benih dan 10%-nya ini mesin pertanian. Nah, di sini kita lihat nilai input ini dapat mencapai sekitar 40% sampai 50% dari biaya total yang dikeluarkan oleh petani. Meliputi di sini ada benih, mesin pertanian, dan juga pupuk anorganik. Jadi bisa dibilang biaya dari subsistem agribisnis hulu ini tuh cukup besar, teman-teman. Jadi cukup banyak ya perusahaan dari subsistem agribisnis hulu nih dia tuh yang pendapatannya lumayan besar. Di sini ada pupuk, benih, dan juga mesin-mesin pertanian. Nah, untuk selanjutnya di sini kita lihat sistem agribisnis. Jadi seperti yang udah dibahas ya di pertemuan sebelumnya, sistem agribisnis itu ada 4 subsistem. Dan antara subsistem yang satu dengan subsistem yang lainnya itu saling berkaitan. Kalau di sini kita lihat yang paling bawah ini ada pengadaan dan penyaluran sarana produksi, alat-alat, dan mesin pertanian. Ini hulu ya, yang tadi udah kita bahas. Lalu yang kedua di sini ada produksi komoditas pertaniannya. Lalu di sini ada pengolahan atau agroindustri. Lalu di sini ada pemasarannya. Dan ini tuh saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi nggak bisa cuman kayak ngandelin satu subsistem aja. Benar-benar harus semuanya itu tuh berkaitan. Lalu juga ada subsistem pendukung, seperti yang di sini ada perbankan, asuransi, penyimpanan, dan angkutan. Lalu di sini ada pelayanan, penelitian, penyuluhan, pengaturan, dan juga pengaturan kebijakan. Nah, lalu kita lihat di sini siapa aja sih pelaku dari subsistem agribisnis hulu. Nah, yang pertama di sini kita lihat ada sejumlah kecil perusahaan besar seperti perusahaan yang produksi pupuk anorganik seperti pupuk Korea, TSP, dan juga KCL. Lalu ada industri agrokimia. Di sini meliputi pestisida, obat-obatan lain. Lalu ada industri perbenihan atau bibit unggul dan industri mesin-mesin pertanian. Jadi ini tuh termasuk perusahaan-perusahaan besar yang ada subsistem agribisnis hulunya. Lalu yang kedua, di sini tuh banyak perusahaan kecil yang produksi input pertanian seperti alat-alat pertanian, cangkul, sabit, parang, dan lain-lain.
Jadi kalau kita lihat di sini ya, perusahaan yang memproduksi pupuk, obat-obatan, dan perbenihan tuh termasuk perusahaan besar. Cuman dia jumlahnya itu nggak terlalu banyak yang ada di Indonesia. Lalu kalau yang kedua di sini tuh yang produksi alat-alat pertanian, ini tuh biasanya hanya perusahaan-perusahaan kecil aja. Dan jumlahnya itu cukup banyak di Indonesia. Lalu untuk pelaku yang ketiga dari subsistem agribisnis hulu ini tuh adalah pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap produk agribisnis itu dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dan juga kontinu. Nah, lalu untuk pelaku yang keempat, di sini kita lihat perorangan ya petani. Jadi input produksi diperoleh petani dengan cara mengusahakan sendiri dengan tujuan meningkatkan nilai tambah. Jadi tuh petani bukan hanya bekerja di on farm aja atau subsistem on farm aja, tapi dia juga bisa menjadi salah satu pelaku di subsistem agribisnis hulu. Lalu untuk yang pelaku kelima di sini tuh ada koperasi ya, di mana koperasi ini berfungsi untuk menekan biaya distribusi dan juga biaya pembelian input. Karena kalau tadi kita lihat untuk biaya inputnya sendiri itu cukup besar, sekitar 40% sampai 50% dari biaya total yang dikeluarkan. Jadi fungsinya koperasi untuk menekan biaya, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada diagram pola interaksi pelaku pertanian di Indonesia. Di sini kita bisa melihat ya banyak banget pelaku-pelaku pertanian yang ada di Indonesia. Di sini ada pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, lalu untuk perguruan tinggi juga terlibat, lembaga penelitian, lembaga penyuluhan, dan perbankan. Lalu di sini kita lihat ada pengusaha saprotan, atau juga pedagang saprotan ya. Lalu di sini untuk pengusaha pertanian, petani, dia di sini tuh bisa agroindustri, pengepul, dan juga tengkulak. Lalu akan salurkan lagi ke supermarket, pedagang pasar, lalu eksportir, lalu akhirnya jatuh di tangan konsumen. Nah, lalu apa sih peranan dari subsistem hulu sendiri? Jadi, peranan dari subsistem hulu yaitu untuk meningkatkan produktivitas di tingkat usaha tani atau produksi primer atau on-farm. Kalau misalnya subsistem agribisnisnya hulu itu bagus, pasti ketika produksi primernya atau on-farmnya juga pasti lebih bagus gitu, lebih produktif. Hasil yang dihasilkan juga pastinya lebih bagus. Kalau misalnya benihnya baik, lalu juga peralatan-peralatannya memadai, terus pupuk-pupuknya juga bagus. Jadi peranan subsistem hulu ini sangat penting gitu untuk meningkatkan produktivitas di tingkat produksi primer sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita lihat ada industri mesin-mesin pertanian atau farm machinery industry. Di sini tuh ada dua jangka. Yang pertama tuh jangka pendek dari penggunaan input yang berfluktuasi. Artinya bisa naik, bisa turun gitu. Jadi nggak konstan gitu teman-teman. Lalu yang kedua ini ada jangka panjang. Penggunaan input mesin-mesin pertanian ini sangat sensitif merubah pendapatan usaha tani, jumlah dan juga ukuran usaha tani, dan perubahan teknologi dalam produksi usaha tani. Nah, selanjutnya kita lihat di sini industri pupuk atau fertilizer industry. Nah, di Amerika pada tahun 1973, pengeluaran biaya untuk penggunaan pupuk tuh hanya sekitar 5% aja. Sedangkan di Indonesia, penggunaan pupuk tuh 30% dari pengeluaran usaha tani. Jadi kita bisa lihat sendiri ya, di Indonesia nih penggunaan pupuk sangat-sangatlah banyak. Oleh karena itu, kalau kita lihat di sini cukup banyak gitu perusahaan-perusahaan yang memproduksi pupuk tuh yang perusahaan-perusahaan yang cukup besar. Jadi bisa kita simpulkan ya, pupuk nih memiliki potensi yang cukup baik jika dijadikan sebuah usaha. Selanjutnya kita lihat di sini ada revolusi hijau di Indonesia. Perkembangan penggunaan pupuk anorganik di Indonesia itu mulai pertengahan tahun 60-an. Dimulai dengan adanya revolusi hijau yang dikenal dengan program BIMAS atau bimbingan massal. Dengan panca usaha tani atau penggunaan bibit unggul, pemupukan, pengairan,
pemberantasan hama penyakit, dan juga perbaikan cara bercocok tanam yang baik. Lalu di sini kita lihat ada industri pakan dan benih atau feed and seed industry. Kita lihat juga di Amerika pada tahun 1973, pengeluaran biaya tunai untuk pakan tuh hampir 15%. Nah, penggunaan pakan ini ditujukan untuk peternakan sapi dan juga unggas. Nah, di Indonesia, kendala pengembangan untuk peternakan ini adalah bibit unggul. Bibit unggul penggemukan sapi dan bibit ayam atau DOC unggul ini masih diimpor. Jadi, industri pakan dan benih ini juga memiliki potensi yang cukup baik untuk dikembangkan lagi di Indonesia. Apalagi kita lihat untuk pakan sendiri tuh cukup banyak ya kebutuhan yang dibutuhkan untuk pakan dari peternakan sendiri. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian materi tentang subsistem agribisnis 10. Untuk selanjutnya akan ada pembahasan soal dari materi pertemuan kedua ini. Nah, untuk selanjutnya di sini kita bahas latihan soal untuk pertemuan kedua ya, teman-teman. Di sini kita masuk ke latihan soal yang pertama. Di sini dikatakan merupakan subsistem yang menyediakan fasilitas pengadaan input atau masukan bagi industri pertanian primer atau on-farm. Disebut juga subsistem apa? Coba nih kalian pikir-pikir dulu kira-kira jawabannya apa ya yang tadi udah kita bahas sebelumnya. Nah, oke. Jadi untuk jawaban dari soal nomor 1 ini adalah subsistem hulu, teman-teman. Seperti judul materi untuk pertemuan kedua, yaitu subsistem hulu. Di sini kalian ingatnya gini aja, kalau misalnya pengadaan input, itu tuh pasti subsistem hulu. Karena kalau subsistem on farm-nya, ini tuh lebih kayak ke produksinya gitu. Kalau subsistem hilir ini lebih ke pengolahan. Kalau pendukung ya yang mendukung jalannya aktivitas dari agribisnis. Lalu untuk yang kedua, di sini pestisida, obat-obatan, pakan, hijauan atau serat, pelet, dan pupuk termasuk ke dalam subsistem hulu. Bagian industri apa? Apakah jawabannya perbenihan, agrokimia, agrootomotif, atau pertanian nih teman-teman? Tadi di slide PPT juga udah ada ya teman-teman, kalau kalian tadi udah perhatiin. Nah, jadi untuk jawaban soal nomor 2 ini adalah yang D, agrokimia. Jadi agrokimia ini meliputi pestisida, obat-obatan, pakan, dan lain sebagainya ya. Nah, lalu untuk yang ketiga, di bawah ini peranan subsistem hulu yang tepat adalah untuk apa? Apakah meningkatkan produktivitas di tingkat usaha tani, atau meningkatkan nilai tambah produk, atau membantu distribusi pemasaran produk, atau mendukung kegiatan pertanian nih teman-teman. Coba diingat-ingat lagi tadi materinya. Nah, jadi untuk jawaban soal nomor 3 ini adalah yang A. Jadi untuk peranan subsistem hulu itu adalah meningkatkan produktivitas di tingkat usaha tani. Kalau yang B ini lebih ke yang subsistem hilir, pengolahan. Lalu untuk yang distribusi ini subsistem pemasaran. Kalau yang D ini lebih ke subsistem pendukung. Jadi peranan yang tepat untuk subsistem hulu ini adalah yang A. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Di bawah ini yang termasuk pelaku agribisnis subsistem hulu kecuali apa? Perusahaan yang produksi pupuk, pemerintah, perusahaan yang produksi benih atau bank. Nah, jadi untuk jawaban soal nomor 4 ini adalah yang D, yang bank. Kan kecuali ya, jadi untuk yang A ini, A, B, C ini adalah
pelaku agribisnis subsistem hulu. Apalagi yang ini udah jelas banget ya, pupuk dan benih ini tuh merupakan subsistem hulunya banget nih. Oke, kita masuk ke soal terakhir, nomor 5. Nilai input produksi dapat mencapai sekitar 40-50% dari biaya total yang dikeluarkan oleh petani. Kira-kira jawabannya benar atau salah nih teman-teman? Ini bisa dijawab dalam hati ya. Nah, jadi jawabannya ini benar ya teman-teman. Kayak yang tadi udah ada di slide. Dibilang untuk nilai input produksi ini cukup besar, yaitu mencapai 40-50% dari biaya total. Itu tadi ada untuk biaya pupuk, biaya perbenihan, dan lain sebagainya. Oke, untuk pembahasan materi dan juga pembahasan latihan soal dari pertemuan kedua penghabis ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.